Yesus berkata kepada Pontius Pilatus, "Aku datang, aku lahir di dunia ini untuk membawa kebenaran." Kebenaran karena Pilatus juga bertanya, "Apakah engkau raja?" "Engkau mengatakan itu," kata Yesus, "tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku mengatakan kebenaran. Aku lahir untuk membawa kebenaran kepada dunia." Kita tahu bahwa Yesus berkata dalam kitab suci itu kepada kita, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sampai Pontius Pilatus pun bertanya, apakah kebenaran itu? Pilatus pun mencari kebenaran. Apa yang Yesus ucapkan adalah kebenaran. Yesus datang untuk kebenaran itu. Kebenaran tentang pembebasan orang berdosa. Kita tahu Yesus datang ke dunia itu untuk membawa kebenaran itu. Seluruh alam semesta ini dibebaskannya. Lihat saja dalam kisah ini, semuanya itu terjadi. Dunia yang sekarang ini, yang dahulu dan yang akan datang, bisa diintisarikan sebagai kisah sengsara ini. Seluruh hidup manusia dari semula sampai sekarang dan yang akan datang ada dalam kisah sengsara ini yang kita dengar bersama. Kita mendengarkan kebenaran. Kebenaran tentang hidup kita. Hidup kita ini penuh dengan berbagai hal. Kita ini ada di tengah-tengah alam semesta. Kisah Yesus yang dari petang hari bersama murid-muridnya sampai malam hari ia ditangkap, sampai pagi hari dihadapkan kepada hakim besar itu, imam besar, sampai dihadapkan kepada gubernur Romawi Pontius Pilatus, sampai siang hari jam 12 siang ia memikul salibnya dan ditinggikan di Golgota itu. Ia wafat kira-kira jam 3. Dikuburkan sebelum sore hari, petang hari, menurut adat orang Yahudi Paskah. Dikatakan hari Sabat besar. Sabat besar itu adalah Sabat di mana bulan purnama. Karena itu kita pun merayakan Paskah ini sedekat-dekatnya dengan hari di mana bulan purnama terjadi. Beberapa hari lalu itu bulan purnama. Seluruh kisah
alam semesta bersama dengan penghuninya ada dalam kisah ini. Bahkan juga keselamatan. Karena Yesus juga mengatakan tidak seorang pun akan terlepas dari tangannya, yaitu orang-orang yang dipercayakan Bapa kepadanya. Aku bukan dari dunia ini. Yang kita percayai itu sungguh memerlukan suatu iman yang besar. Karena Nabi Yesaya mengatakan dia sedemikian dicederai sampai tidak rupa manusia lagi. Sekarang pun masih ada manusia-manusia yang mencelakai manusia sehingga tidak serupa manusia lagi. Apakah manusia itu? Siapakah yang boleh disebut manusia itu? Terjadi hingga kini. Di belahan dunia mana yang tidak ada penganiayaan, pencenderaan, dan ditindas sedemikian rupa. Sampai-sampai kita pun hendaknya mencari terus apa yang disebut kebenaran. Jangan pernah lelah mencari kebenaran. Kebenaran tentang yang terjadi ini. Allah yang menjadi manusia. Putra Allah yang disiksa dan dianiaya sebagai manusia seperti kita. Namun tanpa dosa, supaya kita yang berdosa ini dibebaskannya. Kita ini dibebaskan. Itulah kebenaran. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan yang bahkan dari dunia ini. Kerajaan yang kita mesti cari terus-menerus. Tidak kenal lelah. Bahkan kita pun diberi suatu masa di mana kita ini juga memikul salib kita hidup, salib kita masing-masing. Salib kita masing-masing. Setiap orang diberi untuk dipikul, dan Kristus sudah mengatakan kepada kita, barang siapa mau mengikuti aku, pikulah salibmu, kamu akan mendapatkan ketenangan. Itu sesuatu yang paling sulit kita terima di dunia ini. Karena kenyamanan itu sudah dunia ini mengejar-ngejarnya. Kenyamanan, keamanan, sehingga apapun kita mencari terus itu. Tetapi Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku, ia akan memperoleh nyawanya. Lalu kita mesti mencari kebenaran ini terus-menerus sepanjang hidup kita. Karena itu, lihat betapa besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia menyerahkan putranya untuk menjadi sama seperti kita. Dikatakan dalam kitab Ibrani itu, dialah imam agung kita yang ikut serta merasakan hidup seperti kita. Bahkan ditindas sehabis-habisnya. Tidak rupa manusia lagi. Ditikam,
bahkan ketika sudah mati. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci kita. Para nabi sudah menubuatkan, para pemazmur sudah melihat itu. Karena itu mari kita mencari terus kebenaran itu, sebab kebenaran itu mengenai diri kita masing-masing. Apa yang kita mau buat di dunia ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Itulah yang kita mesti cari jawabannya dalam kisah sengsara ini, karena itulah kebenaran tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dialah Tuhan kita yang maha adil dan maha murah, rendah hati dan lemah lembut. Amin.